Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada, sampurasun ya. Oke, ini adalah PCB kuno ya, PCB jadul dari Ronica Super Galaxy, yang mana ini adalah sebuah tone pasif ya, dan diperkuat dengan transistor menjadi sebuah tone aktif yang sudah dipaten ya. Tapi ini saya buang, saya ambil penguatnya saja ya. Nih penguat biasanya yang dipakai pabrikan audio itu ya, yang kemarin saya bahas di OCL, sebelum OCL TIP41 nya ada sebuah penguat ya. Untuk skema yang kemarin saya upload ini sudah saya buat untuk jalur di atas semuanya. Ini untuk plusnya, ini untuk outputnya, memakai original Elco dan kapasitor semua dari copotan mini combo Polytron PSC ya. Oke, bagaimana cara menghitung sebuah penguatan pada transistor? Ini sudah saya rangkum di dalam buku catatan ya. Di buku yang saya rangkum, saya ringkas semua sebuah penguatan dari transistor yang umum digunakan pada speaker Polytron ataupun audio yang lain ya. Gen transistor, penguatan transistor ya. Ini menurut pribadi saya ya teman-teman. Entah kalau channel yang lain atau master yang lain, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, ini adalah sebuah skema penguat yang saya ambil dari PMA 906 905. Ini untuk pas 79 dan pas 69 ya, sebuah penguatan saja teman-teman. Karena modulnya sangat rumit, jadi saya ambil untuk penguatnya saja ya. Oke, input ada resistor, dikasih boleh, tidak juga boleh ya. 1 mikro, ini ada NPN transistornya, ini 2K2 220PF 1M, ini 10K. 1 mikro ini resistor output, dilangsung ke bagian ampli, biasanya tidak ada resistor, ini dikasih resistor untuk penstabil ya. Oke, untuk bagian yang ini yang sudah saya share kemarin, 470 2 watt, 470 Elco, 820 0,5 watt, 220 Elco 10K 2,2 mega, 220 PF 1 mikro, ini 100 ohm untuk penstabil input, ini 1 mikro untuk output, ini 100 ohm untuk output ya. Ini 6K8 pada penguatannya. Oke, ini saya bahas mengapa ada penguatan, dikuatkan transistor ini dikuatkan berapa kali. Pasti kalian bertanya, dan ada yang bertanya kemarin ya teman-teman. Oke, ini ada rumusnya ya, saya cari-cari di buku-buku elektronika lama. AV audio voltage minus RC dan RE ya. RC itu R kolektor ini ya teman-teman, dan RE itu resistor emitor sebagai contoh ya. Dan untuk tegangan minus ini ada invert atau fasa terbalik ya teman-teman. Oke, untuk RC 10 kilo itu kalau dijadikan ohm 10.000, RE ini 2K2, jadi menjadi 2200. Cara menghitungnya AV adalah 10K dibagi 2,2K sama dengan 4,55 atau dalam tegangan voltase minus 455 mV untuk outputnya. Jadi penguatan ini pada PMA 906 itu gain atau penguatnya sekitar 4,55 ya, sangat besar sekali ya.
Jadi untuk input audio itu satu itu tanpa penguat. Jadi kalau dikuatkan 4,5 itu dikuatkan sebanyak 4 kali ya, hanya untuk satu penguat ini saja ya, makanya putar sedikit saja suaranya sangat keras ya teman-teman. Sedangkan yang ini untuk pas 79 atau pas 69 berapa, kita hitung 10 kilo 10.000 dibagi 6 kali 8 6.800, jadi totalnya minus 1,47 atau minus 147 milivolt. Jadi penguatan ini hanya 1,47, artinya 1 lebih 4,7 dibulatkan 1,5, jadi penguatannya hanya sedikit ya teman-teman, tidak terlalu besar. Untuk PMA ini dikuatkan sangat besar karena mengejar buat kecil, nanti efeknya akan diputar sedikit menjadi keras ya teman-teman. Kalau ini hanya 1,5, jadi tidak begitu kuat, karena semakin besar penguatan maka suara atau noise atau berisik atau dengung semakin besar dan audionya semakin cacat, dan semakin kecil mendekati 1 atau 1 lebih sedikit itu audionya bersih, clean ya, imbang. Oke. Ini untuk rumusnya ya teman-teman. Kalau semisal ini rubahlah sesuai dengan rumus ini ya. Kalian hitung sendiri mau penguatan berapa kali ya. Oke, kita bahas untuk fungsi-fungsinya setiap komponen ini ya. Oke, fungsi 100 ohm pada input dan output ini untuk kestabilannya, proteksi dari input dan output. Biasanya tidak ada nilai 100 ohm di langsung kapasitor, karena memang tujuannya langsung ke power ampli ataupun sebelum power ampli ya. Tapi untuk standar di luar dikasih resistor juga semakin bagus ya. Oke, kemudian 1M atau 2,2 M pada resistor kolektor itu fungsinya sensitivitas atau resistor bias ya. Untuk 2,2 biasnya rendah, G-nya tinggi, 1 mega biasnya kuat, stabil dan aman ya. Jadi ini rata-rata pakai 2,2 atau 1 mega untuk resistor kolektornya teman-teman. Oke, resistor basis ya, kolektor terus menuju basis ya teman-teman. Oke, ini untuk resistor kolektor yang menuju voltase plus, biasanya untuk menentukan gain. Semakin besar gain besar, semakin kecil gain kecil ya. Fungsinya menentukan gain sebagai limit arus dan bias voltase. Oke, untuk transistor ini jenisnya NPN ya, NPN semua. Untuk standar politronnya memakai H945 ya. Untuk tokoan C945 bisa diganti C828, C829, C1815, C904, C9013, BC547 ya. Yang sama ini NPN semua ya teman-teman, tapi kakinya pasti beda-beda ya. Oke, kita lanjut. Untuk 1 mikro pada input ya, Elko nya bila kita ganti semisal 100 nano, nanti hasilnya 1,6 Hz. Ini masih oke ya, karena ada hitungannya teman-teman. Untuk menghitung input ini ada hitungannya, rumus FC 1 dibagi 2 PRC. Ini rumus standar penghitungan R dan C ya. Di buku-buku elektronika pasti ada, karena sudah tidak ada yang membahas ini ya teman-teman. Oke, untuk diganti 10 mikronya nanti jadinya 0,0116 Hz ya. Itu akan terasa aneh teman-teman, karena terlalu besar untuk input
HZ-nya ya. Oke, untuk standarnya input ya 22 nanofarad sampai 1 mikro itu sudah ukuran standar, ukuran terbagus ya. Oke, kemudian 1 mikro pada output kita ganti semisal 470 nano, nanti hasilnya 34 Hz ya, untuk nanti jadi hilang low bassnya ya. Ganti 2,2 mikro, nanti jadinya kita hitung 7,2 Hz. Untuk bass bagus nilainya, mulainya responnya, tapi untuk standarnya kita ganti 1 mikro saja ya teman-teman, sampai 2,2. Oke, untuk bagian keramik tadi ya 220 pf itu hitungannya pakai ini 220 pf itu untuk triple ya. Totalnya ini memakai resistor yang di atas, hasilnya 2,9 kHz. Itu frekuensi mid dan triple. Apabila kita ganti 100 pf itu triplenya banyak tapi kurang stabil ya. Ini biasanya untuk ampli hi-fi, ampli gitar ya biasanya. Untuk 220 pf itu memang standar pabrikan, balance artinya seimbang ya, normal, seimbang, stabil, bagus, standar pabrikan ya teman-teman. Apabila kita ganti 330 sampai 470 picofarad, nanti jadinya triplenya tumpul ya, wam atau hangat-hangat, triple tumpul, agak tumpul ya, kurang triple tapi lebih stabil ya teman-teman. Ini fungsinya untuk yang pakai kabel-kabel banyak, kabel panjang ya, jadi standar saja 220 picofarad. Oke, itu dia fungsi semua dari penguat ini ya, saya rangkum pada buku jadul ya, mungkin untuk saat ini memang tidak ada yang membahas bab ini ya teman-teman. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike juga boleh. Sekian dulu video kali ini.